Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Yo Irwan akan berbagi sedikit informasi mengenai panduan penilaian terkait dengan kelulusan siswa SD. Ini sudah tanggal 6 Juni, sebentar lagi, tinggal 4 hari lagi tanggal 10 Juni, yaitu tanggal kelulusan siswa sekolah dasar. Nah, tentunya ketika kita akan menyampaikan kelulusan pada siswa kita, ada dasarnya ya. Kita punya dasar yaitu standar kriteria lulusan. Kemudian tentunya dari standar kriteria lulusan tersebut kita juga nanti akan membuat surat keputusan kelulusan, dan yang terakhir nanti kita akan memberikan surat keterangan lulus. Nah, tentunya teman-teman juga sedikit bertanya-tanya apa bedanya standar kriteria lulusan, surat keputusan kelulusan, dan surat keterangan kelulusan. Nah, di sini Irwan akan berbagi informasi. Kita menggunakan dasar Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Oke, langsung saja Yo Irwan buka filenya. Nah, di sini ketika kita akan melakukan kelulusan, kita akan melihat di pasal 10. Di sini terkait kelulusan ya, kita akan bahas khusus di kelulusan. Di pasal 10 ayat 2 dijelaskan bahwa ditulis penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 7 huruf B dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lainnya pada kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, dan setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama untuk bentuk lain yang sederajat, dan sekolah menengah atas untuk bentuk lainnya yang sederajat. Nah, di sini dijelaskan di pasal 11, satuan pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Artinya di sini sekolah itu boleh membuat pedoman atau peraturan yang mengatur tentang kelulusan. Nah, oleh karena itu sekolah akan membuat standar kriteria lulusan. Nah, ini contohnya dari keputusan kepala sekolah tentang standar kriteria lulusan. Nah, ini nanti akan kita buat di awal tahun pelajaran. Jadi ini nanti standar kriteria lulusan, menimbang, mengingat, dan menetapkan SKL ini kita buat di awal tahun pelajaran. Seperti ini contohnya tanggal 17 Juli itu adalah awal tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian apa sebenarnya standar kriteria lulusan? Nah, ini paling sederhana seperti ini. Peserta didik dinyatakan lulus dari sekolah dasar setelah yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan dibuktikan dengan nilai rapor kelas 1 hingga kelas 6. Jadi, siswa itu akan lulus jika dia belajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Artinya tidak ada yang dilompati seperti itu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Artinya tidak ada lagi batasan nilai minimal yang harus didapatkan oleh siswa untuk dinyatakan lulus. Jadi SKL yang dibuat berdasarkan edaran yang terbaru karena ujian nasional atau ujian sekolah itu sudah dihapus, maka yang disyaratkan untuk lulus dari SD itu adalah mengikuti pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Contoh sederhananya adalah penilaian sumatif akhir satuan pendidikan di kelas 6. Nah, itu sudah cukup untuk menjadi syarat kelulusan.
Kemudian setelah kita memiliki standar kriteria lulusan ini, nah di bulan Juni ini kita akan menyampaikan kelulusan kepada siswa. Nah, kita akan membuat yang namanya surat kelulusan. Nah, di sini kita akan membuat surat keputusan kelulusan tentang kelulusan peserta didik kelas 6. Jadi, setelah kita punya SKL sebagai dasar, nah di sini menimbang, mengingat, maka kita masukkan di sini memperhatikan. Nah, ini mungkin ada edaran dari kepala dinas. Kemudian ini SKL yang kita buat, kita juga masukkan sebagai bagian untuk memperhatikan kelulusan siswa. Kemudian hasil rapat dewan guru kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini ada nomornya. Jadi nomor yang pertama tadi di SKL 403.5 ini akan masuk di bagian surat kelulusan sini. Nah, ini tentang standar kriteria lulusan. Kemudian untuk yang ini, nomor surat keputusan kelulusan ini akan menjadi dasar kita sebagai mana kita memberikan surat keterangan lulus. Jadi di sini berdasarkan keputusan kepala sekolah dasar SD mana, nomor, nah ini diambil dari surat kelulusan. Nah, ini. Jadi antara nomor bagian ini, atas ini, dengan yang di sini tentunya akan berbeda. Karena ini yang di sini adalah nomor surat keterangan lulus, sedangkan yang di sini adalah keputusan kelulusan. Nah, ini sederhananya begini. Jadi ini surat keterangan lulus itu per individu, sedangkan surat keputusan kelulusan ini dibuat kolektif. Seperti ini contohnya. Nah, ketika kita membuat surat keputusan kelulusan kelas 6, nah seperti ini, maka kita membuat daftar kelulusan peserta didik mulai dari NISN, nama, rata nilai ijazah, dan keterangan. Keterangan bisa diisi lulus dan tidak lulus. Nah, inilah dasar kita membuat surat keterangan lulus ini. Nah, seperti itu. Jadi antara SKL kita buat di awal tahun, kemudian setelah semua siswa kelas 6 itu mengikuti program kelas 1 sampai kelas 6, mengikuti ujian yang diselenggarakan sekolah, kita buat surat kelulusan. Ini. Setelah surat kelulusan itu kita buat selesai, kita lanjut membuat surat keterangan lulus sekolah dasar. Jadi urutannya seperti itu ya. Jadi awalnya kita pelajari dulu. Pelajari apa? Permendikbud Ristek nomor 21 tentang standar penilaian. Kemudian kita membuat SKL di awal tahun pelajaran. Jadi nanti di awal tahun pelajaran di Juli 2024 kita buat SKL lagi untuk tahun 2024-2025. Setelah itu nanti kalau sudah mendekati kelulusan, kita buat surat keputusan kelulusan. Nah, kita gunakan sebagai dasar membuat surat keterangan lulus. Jadi seperti itu urutannya. Nah, demikian informasi terkait surat standar kriteria lulusan, surat kelulusan, dan surat keterangan lulus. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dari Iyo Irwan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.